sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rita Sari, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen yang berada di Papua Pegunungan, yaitu kampus STKIP Kristen Wamena. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait mata kuliah yang menjadi video pembelajaran saya, yaitu mata kuliah evaluasi dan penilaian pembelajaran SD. Nah, mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa PGSD di semester 6. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali calon guru atau mahasiswa PGSD agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam merancang, melaksanakan, serta mengolah sampai pada melaporkan hasil penilaian pembelajaran di sekolah dasar. Nah, harapannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan agar dapat mampu menjelaskan konsep dasar dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis tujuan, fungsi, prinsip, dan alat penilaian hasil belajar. Kemudian mampu membedakan serta menerapkan penilaian formatif dan sumatif sesuai kebutuhan pembelajaran, dan mahasiswa juga mampu mengembangkan instrumen penilaian pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian mahasiswa juga mampu menyusun berbagai bentuk tes, baik tes objektif dan tes uraian, serta dapat mengolah hasil tes secara tepat. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun dan mengkomunikasikan laporan hasil penilaian pembelajaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dalam mata kuliah ini ada materi-materi yang akan diberikan oleh dosen pengampu. Ada 14 pertemuan tatap muka yang isinya tentang konsep penilaian dan evaluasi pembelajaran, pengukuran, penilaian, evaluasi, tujuan, fungsi, dan prinsip penilaian hasil belajar, alat penilaian, penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian hasil belajar pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, bentuk tes objektif dan tes uraian, pengolahan hasil tes, dan sampai pada akhirnya mahasiswa dapat menyusun laporan hasil penilaian. Nah, kemudian ada 14 kali pertemuan ini, ada juga satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuan untuk UAS. Nah, dalam proses pembelajaran ini ada sistem pembelajaran yang saya lakukan atau saya terapkan di dalam kelas, itu dengan menggunakan pendekatan student centered learning, di mana mahasiswa tidak hanya menerima saja materi dari dosen, tapi juga dapat secara aktif berdiskusi, menganalisis kasus, memecahkan masalah, menyusun instrumen penilaian, melakukan presentasi, serta memperoleh umpan balik terhadap apa yang sudah dipelajari. Nah, dalam pertemuan ini ada 3 tahapan yang akan dilalui, yaitu tahapan pertama adalah delivery atau penyampaian materi dengan memberikan contoh, yang diberikan contoh oleh saya sendiri, kemudian interaction yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi kelompok, tanya jawab, kerja kelompok maupun presentasi. Kemudian assessment yaitu penilaian proses dan hasil belajar melalui ada penilaian yang diambil yaitu kehadiran, kuis, 2 kuis, kemudian 5 tugas, ada UTS dan UAS. Selain itu juga ada penilaian dalam bentuk praktek. Kemudian dalam materi ini juga ada metode pembelajaran yang saya terapkan, yaitu ada metode ceramah, metode diskusi kelompok, studi kasus, presentasi hasil diskusi, sampai pada praktek penyusunan instrumen penilaian dan penugasan individu secara kelompok atau mandiri. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat terkait mata kuliah yang menjadi video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya yang menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk sertifikasi dosen gelombang 1 semester genap. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kita akan memulai proses pembelajaran kita, tapi kita awali dengan berdoa dulu ya. Kita berdoa masing-masing. 3. Selesai? Oke, sekarang ini
kita sudah ada di pertemuan yang ke-11 ya. Pertemuan ke-11. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, kayaknya ada yang tidak masuk nih. Ada Mim, Oh, siapa? Prince, Ananias, Desi. Oh, ada 3 mahasiswa yang tidak masuk ya. Terima kasih ketua kelas. Ya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada Mem, Ya, Ibu Guru silakan. formatif dan sumatif. Oke, terima kasih. Wah, 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 wah. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang penilaian formatif dan penilaian sumatif. Di dalamnya ada, itu termasuk di dalamnya ada jenis-jenis tindakan apa yang dilakukan oleh guru ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu sejauh mana kalian masih ingat. Kira-kira apa itu formatif? Ya, Saya Mem, oh silakan Pak Guru. terima kasih Mem. Di sini formatif adalah penilaian dari selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, benar sekali Pak Guru. Kemudian apa itu sumatif? Oke Mim, Ya, silakan Pak Guru. sumatif itu penilaian yang dilakukan akhir pembelajaran. Oke, Contohnya UAS dan UTS. ya, benar sekali ya. Kita kasih tepuk tangan wow hebat untuk teman-teman yang sudah menjawab. Tepuk wow hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Ya, ternyata Bapak Ibu Guru masih ingat ya apa yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Jadi saya ulang kembali lagi bahwa formatif itu adalah tes yang diberikan pada saat selesai proses pembelajaran berlangsung. Contohnya seperti sekarang. Misalnya saya hari ini akan mengajar 1 bab, kemudian nanti di akhir kelas saya akan kasih tugas. Baik itu tugas kelompok atau tugas secara individu. Nah, itu yang formatif. Kalau sumatif, tadi Pak Guru Silu sudah jawab kalau sumatif itu adalah tes yang diberikan di akhir semester. Kira-kira apa perbedaan antara tes sumatif dan formatif? Nah, dari penjelasan atau jawaban dari teman-teman dapat kita tarik kesimpulan bahwa itu perbedaannya terletak pada waktu. Kalau formatif, waktunya ketika selesai guru menjelaskan, langsung diberikan tugas, berupa PR, latihan, atau diskusi kelompok. Tapi kalau sumatif, itu pasti diberikan di akhir proses pembelajaran 1 semester. Itu biasanya di pertemuan 8 dengan pertemuan, kalau mahasiswa pertemuan ke-16. Itu biasa UTS dengan UAS. Oke, nah kita akan lanjutkan ke bab 9. Kenapa bab 9? Karena kemarin kita sudah masuk di bab 8 toh. Nah, tapi sebelum saya mau sampaikan bahwa apa tujuan dari materi hari ini. Tujuan dari bab 9 yaitu bentuk tes, objektif, dan uraian itu adalah agar mahasiswa dapat mengkategorikan bentuk tes, baik itu bentuk tes objektif dan uraian. Sudah pernah buat soal kan? Pernah? Kalian sudah pernah buat soal belum? Pernah toh? Oke, kita lihat ya. Oke, sebelum kita mau bahas tentang tes objektif dan uraian, kita harus tahu 3 hal ini. Ini pertanyaan yang mendasar saja ya. Saya pikir di mata kuliah yang lain ada disinggung tentang hal-hal ini. Nah, siapa yang tahu apa itu tes? Oh, silakan. Untuk mengukur kemampuan siswa. Ya, benar. Tes itu diberikan kepada siswa atau mahasiswa itu untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya, guru harus menjelaskan, guru harus menyarankan anak-anak untuk membaca supaya tahu di mana kemampuan siswa saya sudah sejauh mana, pengetahuannya sudah sampai di mana. Nah, apa tujuan diberikan tes?
Saya Mem. Ya, silakan Ibu Guru. Tujuan tes adalah memeriksa atau memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, jadi tes itu diberikan untuk memantau. Nah, ketika guru kasih tes, kebanyakan di lapangan atau di sekolah-sekolah guru kasih tes, tapi ada guru yang tidak memeriksa atau tidak mengoreksi, kasih tugas, PR dan segala macam, kemudian tidak diperiksa. Nah, kalau tidak diperiksa, bagaimana mau memantau? Memantau apa tadi? Kemampuan siswa. Jadi ketika Bapak Ibu guru kasih tes kepada siswa nanti, Bapak Ibu guru harus memeriksa atau mengoreksi untuk melihat sejauh mana peningkatan atau pengetahuan siswa sampai di mana. Kemudian, nah, tes-tes itu ada banyak tes, jenis tes ya. Jenis tes itu banyak. Nah, silakan siapa yang mau kasih contoh jenis tes? Siapa? Saya Iya, apa contohnya? contohnya pilihan ganda. Iya, jenis tes salah satunya adalah pilihan ganda. Ada lagi? Ada memang. Iya, silakan. Satunya uraian. Oke, benar ya. Nah, kalau kita mau buat tes, tidak mungkin satu jenis tes saja yang kita berikan. Ada banyak jenis tes. Salah satunya adalah pilihan ganda dan uraian. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu jenis-jenis tes itu berdasarkan kategorinya dulu. Kita tidak bisa campur tes pilihan ganda, uraian, benar salah itu digabung. Kita harus tahu kategori yang mana. Jadi jenis tes ini masuk kategori mana. Nah, yang pertama tes objektif. Bisa baca? Coba baca dalam hati dulu. Ya, sudah jelas ya? Tes objektif, namanya saja objektif. Berarti sudah ada jawaban pasti. Tadi Pak Guru Amsal bilang contohnya pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda itu ada pertanyaan dan ada pilihan jawabannya. Jawabannya ada berapa nanti? Satu soal pilihan ganda. Pilihan jawabannya ada 4, tapi jawaban benar hanya ada satu. Ingat ya. Nah, saya ingin tahu siapa yang tahu atau bisa berikan contoh tes pilihan ganda. Silakan. Saya kasih contoh. Saya Bu. Iya. Apa itu mata berfungsi untuk apa? A. Titik. A. Melihat. B. Berbicara. B. Mendengar. C. Berbicara. D. Makan. Makan. Oke. Jawaban yang benar adalah A. Melihat. Oke. Apa? A. Apa? Melihat. A. Coba ulang lagi pertanyaannya. Apa fungsi mata? A. A. Melihat. B. Berbicara. C. Mendengar. D. Makan. Jawaban yang benar adalah A. Melihat. Ya, apa fungsi dari mata? Nah, ada Google bilang apa fungsi dari mata? Ada pertanyaannya, titik-titik. Pilihannya kalau untuk anak SD pasti opsinya A, B, C, D. Nah, ketika guru membuat soal pilihan ganda, itu guru sudah harus sertakan dengan kunci jawaban. Tidak bisa buat soal baru tidak ada kunci jawaban. Harus ada, dan jawabannya hanya ada satu. Nah, di sini di slide di sini tertulis tes objektif adalah bentuk tes yang memiliki jawaban pasti. Artinya jawabannya hanya satu. Sehingga proses penskorannya tidak dipengaruhi oleh pendapat atau penilaian pemeriksa. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari soal yang tadi Ibu Guru sampaikan, ciri-ciri. Jawaban sudah tersedia atau memiliki satu jawaban. Benar? Ya. Penskorannya mudah dan cepat konsisten. Jadi kalau soal nomor suatu soal salah, ya salah. Kita tidak bisa kasih, misalnya satu soal yang tadi Ibu sampaikan, kita kasih bonus. Misalnya bonus untuk karena dia sudah jawab, tidak bisa. Jawabannya sudah ada, jawabannya sudah pasti. Cocok untuk mengukur pengetahuan
cocok untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir dasar. Jadi soal pilihan ganda itu hanya mengukur pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir dasar, atau cuman daya ingatan saja. Apa ya? Fungsi mata tuh apa ya? Dia masuk di situ. Bentuk-bentuk tes objektif. Nah, jadi tes objektif itu yang tadi saya bilang bahwa di awal tujuan dari materi hari ini itu agar mahasiswa dapat mengkategorikan jenis-jenis tes. Jadi jenis tes objektif itu ada pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian. Isian itu atau jawaban pendek, isian singkat. Yang tadi teman Pak Guru Amsal ada sampaikan pilihan ganda. Nah, tapi sekarang di sekolah dasar sudah tidak ada soal namanya soal benar salah. Menjodohkan masih ada, isian singkat atau jawaban pendek ada. Nah, soal pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian dan jawaban atau jawaban singkat, ini dia punya kunci jawaban. Dan jawabannya hanya satu. Makanya pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat, jawaban pendek ini dia masuk di kategori tes objektif. Nanti yang tadi Pak Guru bilang tes apa tadi? Uraian, dia tidak masuk di sini. Kenapa? Karena tes objektif itu adalah tes yang memiliki jawaban pasti. Kalau uraian kan jawaban tidak pasti, bisa berkembang. Bisa? Sampai di sini? Paham? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tes uraian. Jadi tes itu dibagi menjadi dua kategori, tes objektif dan tes uraian. Nah, tes uraian silakan baca dulu dalam hati. Sudah? Nah, kalau tes uraian itu bentuk tes yang mengharuskan peserta didik menyusun jawaban sendiri menggunakan kata-kata mereka. Nah, tes uraian ini jawabannya bervariasi. Misalnya saya kasih contoh soal uraian, tapi mungkin ada yang bisa kasih saya contoh soal uraian? Saya. Oh, silakan Pak Guru. Contohnya jelaskan fungsi akar dari tumbuhan. Nah, jelaskan fungsi akar dari tumbuhan. Nah, jawaban dari Ibu Guru Gasina, Ibu Guru Ella, Yarlin, dan seterusnya berbeda-beda, bervariasi. Jadi, misalnya saya akan buat soal uraian, saya punya kunci jawaban, ada. Tapi, ketika anak-anak menjawab pertanyaan itu, tidak harus sama dengan jawaban saya. Jawabannya bisa berkembang, karena sesuai dengan pemahaman, pengetahuan dengan cara menyusun kalimat. Intinya jawabannya tidak jauh-jauh dari jawaban intinya, tapi nanti anak-anak akan menguraikan. Kemudian di sini ciri-cirinya jawabannya tidak disediakan. Artinya tidak ada jawaban pasti. Kalau yang tadi tes objektif bagaimana? Jawabannya pasti toh. Ya, kalau tes uraian itu berdasarkan pemahaman, pengetahuan dengan cara mengembangkan kalimat, membutuhkan penjelasan atau argumentasi. Ya, setiap orang punya penjelasan dan argumentasi yang berbeda-beda. Kemudian teknik penskoran menggunakan pedoman atau rubrik. Nah, saya harus punya pedoman atau rubrik. Kalau anak ini dia jawab hampir sesuai dengan jawaban intinya, saya kasih skor berapa? Saya bisa kasih 80, 70, 60, itu tergantung dengan banyaknya soal dan jenis pertanyaan. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat soal yang baik, bagaimana cara menentukan penskoran, atau bagaimana cara membuat rubrik penilaian. Jadi hari ini hanya garis-garis kecil saja, yang penting konsep utamanya kalian harus tahu dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita akan belajar tentang bagaimana penskoran dalam menggunakan pedoman rubriknya. Nah, bentuk-bentuk tes uraian sini ada dua.
Ada uraian terbatas, ada uraian bebas. Nah, ini lagi dikategorikan. Kalau tes objektif tadi apa saja? Yang termasuk tes objektif, siapa yang tahu? Yang termasuk yang tes objektif selain pilihan ganda, masih ingat tadi? Benar salah. Ayo, ada lagi. Menjodohkan, ada lagi. Isian singkat. Isian singkat, ada lagi. Pilihan ganda. Iya, pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat. Benar salah tadi sudah toh. Nah, kalau uraian dia tuh hanya dua ada bentuknya. Uraian terbatas, uraian bebas. Kalau uraian terbatas berarti dia punya jawaban itu terbatas. Minggu depan kita akan belajar ini. Uraian bebas artinya jawabannya itu luas, umum. Seperti itu. Nanti minggu depan saya akan kasih tunjuk ya. Sampai sini paham? Amin. Oke. Kesimpulannya dari tes objektif dan tes uraian. Kita baca sama-sama bisa? Bisa. Oke. Kesimpulan 1, 2, 3. Tes objektif menentukan kemampuan untuk mengukur keseluruhan dari secara lulus dengan penilaian cepat dan konsisten. Sebaliknya, tes uraian lebih sesuai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mengumpulkan pendapat secara sistematis. Dalam praktik pembelajaran, keduanya sering diperlukan dalam penilaian hasil belajar menjadi lebih komprehensif. Nah, jadi kira-kira mana yang lebih mudah, tes objektif atau tes uraian? Kira-kira lebih mudah atau lebih susah? Yang mana? Ya? Lebih mudah itu objektif. Objektif lebih mudah. Ya, kenapa Pak Guru bilang lebih mudah? Karena jawaban sudah ada. Ya, good, berarti paham ya. Oke, kalau uraian dia agak lebih sulit karena dia mengutamakan daya berpikir, mengevaluasi, menganalisis. Dia menuntut anak-anak untuk berpikir kritis. Tapi kalau tes objektif itu hanya lebih ke daya mengingat. Kadang juga anak-anak bisa tebak-tebak. Tahu yang biasa orang bilang kalau A, B, C, D atau sambil nyanyi mana yang tepat, nah. Tapi kalau soal pilihan ganda, dia biasanya ada pengecoh. Jadi opsi A, B, C, D ada jawaban yang mirip. Walaupun beda kata, tapi ini kayak ini kayak ini. Akhirnya lupa. Akhirnya silang saja sembarang. Kebanyakan begitu. Kan semua sudah pernah di sekolah dasar toh? Jadi nanti minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya punya 2 contoh soal. Pilihan ganda ini kebetulan kira-kira mata pelajaran apa di SD ini? Soal nomor 1. IPA, good. Dia pilihan ganda masuk tes apa? Pilihan ganda masuk tes apa tadi? Tes objektif. Oke. Nomor 1, gaya yang menyebabkan buah jatuh dari pohon adalah titik-titik. A. Gaya geser, B. Gaya magnet, C. Gaya gravitasi, D. Gaya pegas. Nah, 4 opsi ini saja bisa bikin bingung anak SD. Aduh, buah jatuh dari pohon bisa gaya geser, gaya magnetik, gaya gravitasi, gaya pegas. Nah itu, jadi opsi-opsinya itu hampir mirip semua. Makanya harus perlu daya mengingatnya harus kuat. Oh, ternyata gaya gravitasi. Nomor 2, isian singkat. Dia masuk tes objektif atau uraian? Uraian. Tes, kita lihat ya. Isian singkat, kita lihat. Dia masuk di tes objektif, isian singkat, jawaban pendek. Jawabannya pasti hanya ada satu. Contoh soal. Siapakah presiden saat ini? Nah, jawabannya ada berapa? Satu saja. Nah, itu namanya contoh soal isian singkat. Jadi jawabannya satu saja. Itu ya. Jadi 2 soal ini merupakan contoh soal dari tes objektif. Ini di sini
Gaya yang timbul karena dua permukaan benda saling bersentuhan disebut gaya gesek. Jawabannya satu saja, tidak ada jawaban lain. Jadi kalau siswa jawab salah, salah. Kalau tes, kita kembali ya. Kalau tes uraian, dia butuh penjelasan yang agak panjang. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan dari guru. Ini hampir mengenai. Nah, makanya harus ada penskoran atau rubrik penilaian. Kalau tes objektif tidak perlu ada rubrik. Yang penting bobot skornya ada. Kalau pilihan ganda nomor 1 benar ya benar, dapat poinnya 1 atau 10. Tidak bisa kita kasih setengah, tidak bisa. Kalau tes objektif salah, jawab salah, karena jawaban pasti. Tapi kalau uraian kita masih perlu baca analisis kembali. Bisa? Bisa. Oke, saya pikir cukup. Ada pertanyaan mungkin terkait tes objektif dan tes uraian? Ada pertanyaan? Tidak, Mim. Dadah. Oke, nanti minggu depan kita akan bertemu kembali lagi. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan belajar bagaimana cara membuat soal yang baik. Soal itu tidak bisa kita buat asal-asal. Kita harus buat soal. Sebelum jadi soal itu harus ada namanya kisi-kisi. Setelah buat kisi-kisi, baru kita buat soal, kemudian ada rubrik penilaiannya. Kan pastinya berapa? Seperti itu. Oke? Udah paham? Saya pikir cukup waktu kita cukup sampai di sini. Nah, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu guru. Kiranya apa yang tadi Mem sampaikan boleh menjadi pengetahuan bekal untuk kedepannya ketika nanti jadi guru di lapangan. Saya pikir cukup. Nah, kita mulai dengan doa, kita juga tutup dengan doa. Kita berdoa. Amin. Selesai. Wah. Terima kasih. Ting ting, tang tang, ting. Terima kasih, Men. Wah, sama-sama.